selamat siang. Bagaimana kabarnya, Lia? Halo, selamat siang Pak. Kabar baik Pak. Bagaimana kabar Pak Budi? Kabar saya baik. Gimana kegiatan kamu hari ini? Wah, kegiatan saya ya seperti ini saja Pak, dan di rumah saja. Tapi saya bersyukur karena di rumah aja jadinya kita bisa berkembang melalui apa yang ada, melalui handphone, melalui laptop, kita bisa menemukan kayak inovasi baru gitu Pak. Saya mengucapkan terima kasih, Lia. Yang pertama, kita bisa tatap muka di sini. Kemarin sudah menghubungi untuk janji konsultasi. Baru bisa terlaksana hari ini. Mudah-mudahan keluargamu dan keluarga dalam keadaan sehat semua. Juga di COVID ini keluargaku kayak ayo pakai masker, kemana-mana pakai masker ya, jangan lupa bawa hand sanitizer gitu loh Pak. Terus juga oh ya Pak, aku tuh ya Pak rasa seneng banget loh kenal Pak Budi. Soalnya Pak Budi tuh kayak, jadi kalau aku cerita sama Pak Budi tuh kayak cerita sama teman gitu loh Pak. Biasa udah deket banget, padahal kita kan belum pernah ketemu ya Pak. Tapi kok rasanya kayak udah akrab aja gitu loh Pak. Menurut saya teman-teman angkatan kamu termasuk kamu juga mereka semua rata-rata baik dan kayaknya hampir semua punya potensi masing-masing ya, hanya perlu diasah aja itu. Iya kan, karena kan kayak sering gitu cerita-cerita sama teman-teman aku kayak bilang, ih bosen ya di rumah terus, pengennya berangkat nih, pengennya sekolah offline nih. Nah ternyata teman-teman aku juga ngerasain itu Pak. Terus juga mereka tuh sama aku kan sharing-sharing gitu kayak cerita hobinya apa gitu kan. Terus ternyata mereka tuh banyak hobi-hobi yang menarik Pak. Belum tentu aku juga bisa kayak mereka. Kayak misalnya ada nih teman sekelas aku namanya Anu. Dia tuh hobinya modifikasi motor. Terus juga ada si Clement, dia hobinya tuh kayak main piano gitu. Terus juga ada Anet, dia hobinya tuh berbahasa asing gitu loh Pak. Jadi benar-benar kayak wah ternyata teman-teman aku tuh hobinya tuh menarik banget loh. Belum tentu aku juga bisa kayak mereka. Ya, saya juga cukup bangga juga bisa mendampingi kamu dan teman-teman yang lain berkaitan dengan potensi masing-masing. Nah, sebelumnya Lia sudah pernah konsultasi? Dengar-dengar dari kakak kelas saya, kalau Pak Budi tuh biasa konsultasi sama murid-murid gitu, kayak misalnya ada kendala atau gimana, murid-murid itu biasa konsultasi secara online atau offline sama Pak Budi, dan itu katanya tuh menarik banget kata mereka. Jadinya aku kayak tertarik gitu loh Pak, apalagi di COVID ini aku banyak kendala kayak kok aku jadi begini gini. Nah aku pengen cerita nih sama Pak Budi. Sebelum kita masuk ke pembahasan masalah yang kamu hadapi Lia, sekarang saya akan coba menjelaskan dulu berkaitan dengan konseling ini. Adalah bantuan profesional yang diberikan saya selaku konselor terhadap Lia selaku klien gitu, dengan interaksi individu secara terbuka. Supaya apa? Supaya nanti Lia punya pemahaman diri yang lebih, membantu kemampuan mengontrol diri juga, dan mengarahkan diri untuk apa ya, ada hal yang bisa Lia manfaatkan ke dalam diri Lia, memperbaiki tingkah laku atau apa, nanti kan tergantung kasusnya, tergantung masalah yang akan kita bahas. Misalnya nanti mengurangi intensitas masalah, mengurangi hambatan-hambatan yang ada dalam tujuannya Lia, dan waktu yang akan kita gunakan nanti berkaitan dengan konseling ini biasanya itu 15-30 menit. Nanti kita menyesuaikan aja dengan pembahasan kita di session ini. Dan satu lagi, ini ada kode etik ya, yang akan kita pegang sama-sama sebenarnya. Semua pembahasan yang kita kupas hari ini itu akan dirahasiakan. Jadi hanya kita bahas di ruang ini, di ruang Zoom ini. Sudah tidak, kalau nanti di luar ya kita sudah tidak membahas itu. Jadi semua informasi ini, misalnya nanti ada hal yang bersifat pribadi kan, mungkin risih ya kalau sampai ada pembahasan di luar ya, makanya cukup di konseling ini. Nah sampai di sini sudah bisa dipahami Lia berkaitan dengan konseling ini? Sudah. Oke, kalau memang sudah bisa dipahami, berarti kita coba segera mulai konseling ini dengan cara yang profesional ya, sesuai dengan yang tadi saya sampaikan tadi. Kamu bisa mulai menceritakan segala sesuatunya dengan terbuka. Silakan ya. Terus aku bingung Pak, jadi kayak aku kan banyak hobi gitu kan. Nah tapi kok aku ngerasa aku stuck di hobi itu aja, kayak nggak ada perkembangan sama sekali. Aku bingung Pak, gimana sih cara ngatasinya biar aku nggak stuck segitu-segitu aja, biar aku bisa meningkat. Bisa dijelaskan nggak Lia, stuck yang tadi dimaksud seperti apa ya?
Jadi gini Pak, aku tuh merasa stucknya aku maksud itu kayak aku tuh nggak ada perkembangan dalam hobiku. Contohnya nih, aku kan hobi masak ya Pak. Nah terus menurut aku tuh stuck karena apa? Karena aku nggak bisa belajar dari luar, nggak bisa belajar dari yang kayak khusus masak atau apa. Sedangkan dulu waktu belum ada COVID nih, waktu kita masih bertatap muka gitu ya Pak, kan di sekolah ada eskul masak. Nah kita tuh ada diajarin kayak masak ini, terus juga banyak keseruan lain yang aku dapetin dari teman-teman aku. Terus kita tuh kayak sharing gitu ke sesama teman kayak, hai aku dapet resep baru loh, resep ini. Terus kita saling tukar resep gitu kan ya Pak. Jadi kita kayak bisa mencoba, aku nyoba resepmu loh, ternyata aku bisa nih. Terus kita bisa kayak gitu kan. Nah aku rasa kalau kita lagi di era yang offline bertatap muka, aku rasa tuh aku bisa ada perkembangan. Nah terus juga apalagi kalau misalnya aku suka juga berbahasa Mandarin gitu ya Pak. Nah kalau bahasa Mandarin sendiri menurut aku sangat susah di era COVID ini, karena kayak kalau misalnya bahasa Mandarin kan kita langsung harus ngomong dengan teman-teman kita. Nah kita di rumah aja misalnya melalui handphone nih Pak, jadi aku kayak bingung loh, kalau aku cuma bisa kosakata ini tapi nggak ada perkembangannya gitu Pak. Jadi aku merasa stucknya tuh seperti itu Pak. Pengaruh teman juga itu luar biasa juga ya Lia, sebagai partner kamu ya. Iya bener banget Pak. Jadi kayak teman tuh kayak bisa saling sharing gitu loh Pak, kayak aku dapat resep baru nih, aku dapat pengalaman baru nih, aku juga. Jadi kita kan habis itu bertukar gitu loh Pak, terus saling nyobain. Kalau misalnya mencoba gagal, pasti kita kan kayak, ayo bisa, kamu pasti bisa lebih dari itu. Nah itu yang buat aku kayak, wah harusnya sih, dan kalau misalnya masih COVID ini, susah banget sih Pak. Jadi aku bingung loh, kenapa sih aku bisa stuck terus gitu loh Pak. Iya, saya memahami apa yang Lia rasakan, dan hampir dari lingkungan kita atau bahkan termasuk diri saya sendiri sebenarnya merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan di masa pandemi ini. Ada social distancing, membatasi keluar rumah dan sebagainya tadi yang disampaikan Lia itu. Sampai akhirnya ya tetap sebagai manusia biasa tetap ada di titik jenuh itu gitu. Nah, kira-kira menurut Lia, kalau misalnya kita berdiam diri, apakah akan membuat Lia berkembang? Wah, kalau misalnya ya Pak, kita berdiam diri, kayak aku ngerasa stuck, kayak nggak ada perkembangan gitu. Jadi kayak, aku kurang ini. Jadi kayak plan aku di selanjutnya hari belum bisa aku capai Pak. Jadi rasanya aku kemampuan aku cuma segitu aja, nggak ada peningkatan. Aku rasa kalau gitu tuh aku bakal tidak ada sama sekali peningkatan dalam diri aku Pak. Oke, berarti kan kita sudah bisa memahami sebenarnya. Lia sudah mengetahui juga bahwa kalau hanya berdiam diri itu tidak akan membuat diri Lia berkembang ya, hanya stuck di situ. Oke, kalau boleh tahu, bisa nggak Lia menyampaikan keinginan dalam diri Lia saat ini itu apa? Nah, keinginan aku di tahun ini atau tahun kedepannya, aku nggak mau stuck nih Pak. Salah satunya di hobi aku masak. Aku pengennya aku tuh dapat teman baru, dapat pengalaman baru, aku bisa belajar masak bareng teman-teman, aku bisa kursus ini, kursus itu. Nah itu salah satu pengenannya aku Pak. Bisa menemukan potensi lain nggak Lia? Tadi kan sudah ada satu hobi memasak. Itu yang menurut Lia menjadi hobi Lia ya, aktivitas kegiatan akhir-akhir ini. Ada hal lain mungkin yang mungkin bisa menjadi itu potensi Lia yang sebenarnya juga selain memasak itu. Selain masak, aku juga punya hobi. Jadi waktu awal-awal sebelum ada corona, aku tuh sering banget bareng teman-teman gitu tuh, aku tuh ngedance Pak. Jadi kayak ngedance gitu. Dan itu kan kayak sekarang tuh terhambat banget ya, karena belum bisa ketemu sama teman-teman. Terus juga aku tuh hobinya olahraga Pak. Selain itu aku juga hobi kayak berorganisasi, yang mana aku tuh senang banget yang namanya tuh public speaking sama orang-orang. Jadi tuh aku lebih senang kayak bertemu orang banyak, terus bercerita, public speaking, itu siapa yang aku rasa aku bisa di situ. Oke, berarti kita simpulkan nih sekarang ya, potensi yang ada di dalam diri kamu, yang pertama itu memasak berdasarkan cerita tadi yang disampaikan, yang kedua itu menyukai bahasa Mandarin ya, menyukai bahasa Mandarin, dance dan organisasi khususnya di public speaking tadi. Betul seperti itu Lia?
Ya, betul Pak. Oke, berdasarkan keinginan kamu tadi, ada keinginan ingin berkembang di masa pandemi seperti ini kan, dengan potensi yang kamu miliki. Kira-kira apa yang ingin kamu lakukan dengan potensi itu? Pengennya dalam diri aku berkembang. Tujuan aku dapat kayak sertifikat lomba gitu loh Pak. Jadi nanti buat daftar ke perguruan tinggi itu lebih mudah. Terus juga dalam berbahasa Mandarin aku pengennya lebih lancar lagi. Jadi nanti aku pengennya S1 di China ataupun di negara lain yang menggunakan bahasa Mandarin. Terus untuk dance gitu aku pengennya sih lebih lagi belajar dance. Terus juga untuk public speaking, kalau aku pengennya di public speaking ini, jadi aku pengen ngewakilin teman-teman aku buat kita sama-sama yuk jangan malu untuk berpublic speaking sama orang-orang, untuk memotivasi mereka yang kayak belum bisa ngomong depan orang. Pengennya gitu sih Pak. Ada keinginan kamu ingin berkembang di masa pandemi ini. Nanti kita akan coba bahas itu sama-sama, bagaimana sih strategi yang bisa kita pakai gitu berdasarkan sumber daya manusia yang Lia miliki. Saya coba share screen sebentar ya, berkaitan dengan metode yang akan kita gunakan untuk membantu Lia menyelesaikan permasalahan yang dirasa tadi. Dorongan untuk mengembangkan diri di masa pandemi ini dominan ya Lia ya, di situ ya. Sekarang saya akan coba menyimpulkan Lia dari apa yang sudah kita bahas ini. Keinginan Lia ingin tetap mengembangkan diri, bahkan berprestasi di masa pandemi ini. Tentunya dengan segala potensi yang tadi dimiliki Lia. Lalu yang kedua, potensi yang dimiliki ini harus digali dulu. Yang pertama tadi ada memasak, lalu berbahasa asing Mandarin ya. Ini potensi yang ada dalam diri Lia. Lalu ada public speaking, itu ketertarikannya cukup tinggi dan suka ngedance juga. Dan yang sudah dilakukan saat ini adalah Lia mengembangkan teknik memasak. Itu sudah dilakukan, membuat list menu. Lalu Zoom sharing bahasa Mandarin dengan teman-teman. Lalu Zoom dengan teman organisasi membahas program-program. Ini berkaitan dengan public speaking tadi ya, program-program. Lalu untuk yang dance ini kaitannya dengan nge-gym dan dance yang terjadwal itu tadi disampaikan hari Kamis. Lalu Lia juga membuat rencana ke depan. Dari evaluasi tadi, rencananya akan menciptakan menu baru dan membuat YouTube sebagai pembuktian potensi yang Lia miliki bersama teman-teman tadi, dan mengumpulkan teman lama dan sharing-sharing mengeksplor gerakan dance yang baru. Itu berkaitan dengan dance. Berkaitan dengan bahasa Mandarin ini, kalau memang COVID sudah terlewati, direncanakan akan membuat liburan untuk mempraktekkan dengan turis. Jadi pembelajaran langsung ya Lia ya. Kesimpulan ini apakah sudah sesuai Lia dengan apa yang kamu rasakan? Menurut aku sudah sesuai sih Pak. Cuma aku masih membutuhkan saran Pak Budi ke depannya. Aku harus gimana, aku harus ngapain aja biar aku nggak stuck. Aku butuh banget sarannya dari Pak Budi gitu. Jadi aku pastinya bakal praktekin saran Pak Budi, yang mana Pak Budi tuh kayak kata teman-teman aku, Pak Budi tuh benar-benar kayak bagi mereka tuh kayak motivasi gitu loh. Jadi kayak teman-teman aku tuh banyak cerita ke aku, Li, coba deh kamu cerita ke Pak Budi, pasti kayak pas banget sama kamu, coba kamu tanya sarannya Pak Budi. Nah itu yang aku butuhin dari Pak Budi Pak. Oke, saya hanya memberikan penguatan bahwa dari rencana planning yang sudah Lia buat, ini tinggal dijalankan saja. Yang pertama ini menciptakan menu baru tadi. Ini hanya perlu action sebenarnya Lia. Dari dalam diri Lia menciptakan menu baru dan membuat YouTube sebagai pembuktian. Gitu misalnya mungkin bisa menghubungi teman yang satu hobi dulu, yang sama-sama suka masak. Kayak tadi juga sebenarnya sudah disampaikan juga, ada teman yang satu hobi di-sharingkan dengan teman-teman yang kalau sama satu komunitas kan enak ya, kesukaan yang sama untuk berdialog. Tinggal bicara teknis dengan teman-teman yang lain untuk mencapai ini. Ini yang berkaitan dengan memasak. Lalu yang berkaitan dengan explore dance. Dengan semua hambatan yang tadi disampaikan Lia, tetap kita butuh partner untuk berkembang. Jadi mengumpulkan teman dan lalu mengeksplor gerakan dance baru. Lalu berkaitan dengan bahasa Mandarin, liburan untuk mempraktekkan dengan turis. Kalau masa pandemi ini mungkin kurang bisa ya, mempraktekkan dengan turis, mungkin bisa sambil menonton televisi atau film atau yang berkaitan dengan bahasa itu, bisa ditranslatekan atau diterjemahkan sendiri. Dari YouTube yang menjadi referensi, sekarang YouTube yang menjadi ajang pembuktian Lia, itu sebuah hal yang positif.
Dari saya itu Lia, kira-kira sudah bisa dipahami ya Lia ya? Sudah Pak, bisa kok Pak. Nanti semoga kedepannya aku bisa ngejalanin apa yang jadi cita-citaku, apa yang jadi keinginanku ke depannya. Juga saya Pak Budi, semoga aku bisa jalanin ke depannya. Oke. Tetap semangat Lia, karena keberhasilan pengembangan diri itu tergantung dari daya juang kita. Jadi kalau kita melihat orang yang berhasil, tentu dia pasti punya daya juang yang luar biasa juga gitu, yang menentukan keberhasilan dia. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan? Sudah cukup sih Pak. Wah, nggak terasa ya Pak. Aman deh ngobrol sama Pak Budi. Makasih ya Pak untuk saran-sarannya. Iya, sama-sama Lia. Terima kasih juga atas kepercayaan yang diberikan. Next time kalau ada kendala, bisa menghubungi saya lagi. Gitu Siap ya. Pak. Oke, kita akhiri ya. Jaga kesehatan, jangan lupa tetap berkembang. Sukses untuk Lia ke depannya.